Halo guys, ya kita akan masuk ke tol ini ya. Ini udah tadi dari Binjai, kita masuk ke tol Binjai menuju ke Medan ya. Jadi nanti aku turun di sana ke tol Helmet aja. Oke, ayo ikuti aku terus. Ya, ini jalan Megawati ya, ini jalan Megawati. Jadi kita mau masuk ke kanan. Untuk masuk ke gerbang tol, jangan lupa siapkan tol. Harus hati-hati ya, karena banyak sini motor juga jadi campur-campur. Nah, itu ada bacaan, pastikan e-tol Anda cukup. Nah, ini cukup nggak? Ya cukup lah, kemarin sih isi 100.000, jadi nggak mana-mana. Paling jauh ke Binjai. Welcome to gerbang tol Binjai, WD. Itu. Bangsat. Oke. Bisa 6.100. Ya. Ini udah cukup. Nah, baterai 16% kayaknya cukup untuk kena ya. Merekam. Let's go, kita ke Medan dari Binjai. Oke. Aku kata di sini kecepatan itu kan maksimal ya 100, minimal 60. Nah, aku biasa tuh selalu ngambil tengah 80. Tapi karena lagi ngevlog ini mungkin aku ngambil minimal aja lah 60, jadi biar nggak goyang kali aja. Karena biasa aku masuk ke tol Binjai itu nggak pernah sendirian. Jadi kadang kalau aku kebingungan di jalan mau masuk tol mana, itu aku kadang suka bingung. Karena kadang diajak cerita, kadang langsung. Nah ini kalau sendiri, kayaknya harus lebih fokus. Tikungan sih katanya ya, baik-baiknya tuh kecepatan kita 40 sih. Tikungan kayak gini. Lebih nyaman juga. Apalagi mobil kayak begini Avanza ini ya, kan biasanya selalu lindung. Ya walaupun mau dipasang stabil gimana pun ceritanya, cuman kan kita yang mantan baik juga kalau kita. Nah, ini di belakang aku ini itu tol menuju ke Tabat yang bakalan dibuat ya. Bahkan nanti katanya misalnya sampai Aceh. Jadi mungkin Tabat, Tanjung Pura, buat sampai ke Aceh lah, lewat mana lah, mungkin Langsa gitu. Kecepatan 70 ya, oke lah, karena minimal 60, maksimal 100, biasa aku tengah aja 80. Aku coba 70 ya, ini udah 60 karena turunan ya nggak apa-apa lah. Nah, kalau mobil Avanza ini apa ya, keredapannya itu apa namanya, ngedap masih bilang ke suaranya ini ya cukup apa sih, sedap ya, tapi dengar suara mesin sih kedengeran dibanding sama apa ya rival R3 ya. Kalau R3 sih memang kayaknya redup gitu, cuman aku sih kurang suka aja bawa mesin itu, kayak berat aja walaupun mungkin kecil, tapi kayak kurang nyaman di setirnya, kayak terlalu kerja keras kita di setirnya. Aku sekarang udah kecepatan 90 ya, 90 km per jam. Ini aku harus fokus, nggak boleh kesasar guys. Karena kalau berdua tuan ada teman aja lagi bukan keluarga atau siapa gitu kan, selama istri atau apa, itu ada yang ngingetin, awas kanan, belok sini gitu, lewat sini gitu. Kadang kita enak aja lempeng aja, kayak udah bakalan langsung ke rumah gitu, kayak udah satu jalur aja gitu. Kalau kita kan harus tengok.
maksimum itu banyak yang melanggar, yakin. Itu kalau misalnya ada penilangan di atas 100 km kecepatan di atas 1 km per jam, kayaknya banyak yang kena tilang sih. Apalagi di jalan di tol Medan BG ini, yakin pasti banyak yang kena tilang. Karena di situ kayak aku nih ya, misalnya kecepatan 100 km ya, km per jam, itu kan kecepatan maksimal. Aku udah kecepatan maksimal nih dan aku naikin, tiba-tiba ada mobil yang ngomong, sedangkan aku kecepatan 100 km per jam. Itu berarti dia udah melewati 100 km per jam karena dia bisa apa ya, melomba mobil gitu. Dia bisa melaju mobil kita, dia bisa motong, nyalip kita 100 km per jam, berarti dia lebih dari 100 km. Itu berarti itu banyak loh yang melanggar. Tapi kalau untuk jam-jam sore, misalnya kayak hari-hari ini lah, hari apa ya, Selasa atau Rabu lah ya. Nah itu sore itu jarang loh ada orang yang ngebut. Mungkin karena sore ini kebanyakan orang emang dia tadi kerja di BG, rumah di Medan atau sebaliknya. Jarang sih ada yang ngebut-ngebutan. Tapi kalau udah weekend, waduh, itu mobil pribadi tuh udah banyak ngebut-ngebutan. Kalau ini sih itu mobil pribadi. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini di jalan ini sepi ya, kelihatan kan sepi. Nah, ini di atasnya ada titik apa ya kira-kira ini? Banyak orang santai tuh. Dan dia bilang tadi karena ini udah sampai tol Helpet ini, cepet 20 meter lagi tol Helpet itu udah cepat. Kalau terus kita mau ke Namo, ke Tanjung Mulia, ke Belawan ya. Tanjung Mulia Belawan nggak salah jam 6 ke atas tuh seringnya tutup Sintai kalau sekarang. Tutup, jadi aku lebih cari aman turun di Helpet atau di mana lah. Tapi saran aku sih kalau ke rumah di Medan yang daerah-daerah kayak Berayan atau ya Medan lah terutama. Ya kalian kalau misalnya mau turun di, kalau kalian arah Ampat ya bisa di Ampat. Tapi saran aku kalau kalian Medan tuh daerah-daerah Medan Timur, Medan Barat ya, itu sih saran aku sih turun di Helpet. Karena kalau turun di Marelan emang sih kayaknya kita lebih deketin gitu, tapi turun di Marelan kita kena macet lagi ya, sama aja gitu. Nah kecuali nih ya, kita malam. Kalau malam mungkin boleh ke Marelan karena mungkin sepi. Tapi tahu jadi selama ini ya di Marelan nggak pernah sepi. Jadi ya karena ini kan tol ini berdasarkan jarak kita masuk tol dan keluar. Nah itu dihitung. Mereka tidak tahu tentang kalau kita keluar tol macet atau enggak, itu nggak dihitung. Jadi saran aku kalau kalian rumahnya daerah Medan Timur, Medan Helpet atau Berayan, daerah Berayan situ, kalian mending turun di Helpet aja. Kalau di Marelan ntar kan juga macet, kalau perlu waktu takutnya malah jadi banyak makan waktu ya di Marelan karena banyak. Kalau di Helpet paling macetnya Kapten Sumarsono, nggak terlalu sih. Kapten Sumarsono lewat simpang Raya simpang PR nih. Tapi kalau kita di Marelan, PR kita tuh di PR-an lagi, macetnya lagi, belum lagi simpang Raya banyak ya. Jadi karena aku sih lebih bagus. Nah ini tolnya ini tadi kan kecepatannya kan harusnya ya kalau menikung itu sebaik-baiknya kecepatan 40. Nah untungnya tuh benda-benda gue jatuh karena kecepatan ini lebih dari 40 alias ini 62 km per jam. Gak bagus ya sebenarnya. Jadi alangkah lebih baiknya itu kecepatan 40 km per jam aja. Jadi lebih manuvernya lebih stabil, terus penumpang nggak ke apa tertalnya, dan kita pun juga nggak goyang kali. Jadi mobil pun nggak terlalu. Itu kelebihannya juga kalau misalnya jalan mungkin karena nggak licin, kalau hujan itu bahaya sih di atas 40 km per jam. Ya memang sejauh ini mungkin aman-aman aja, tapi saran aku sih 40 km per jam aja. Kita nyari yang kecepatan yang resiko paling minim aja, jadi 40 km per jam itu dia paling aman lah. Nah kalau kalian lewat udah mendekati tol kayak gini, mendekati, ya saran aku sih jangan ngerem tiba-tiba ya, dan jangan
maksudnya udah deket baru ngerem tiba-tiba ya, jangan bahaya. Karena kita yang di belakang ini, kadang-kadang yang di belakang ini ya udah mau deket tol tuh dia nyari etol. Nah kalau kita ngerem tiba-tiba dia nggak tahu tuh, kiranya kecepatan itu sama, tiba-tiba didobrak. Nah, jadi ya jangan ngerem tiba-tiba, slow mo aja. Nah ini dan ini informasi, jadi kalau di pintu e-tol itu, di pintu tol keluar kan kita udah pakai kartu kan. Jadi ada kedua sering kejadian apa ya, kalau dibilang curang sih enggak, kejadian life hack sebenarnya. Jadi misalnya nih ada yang apa ya, apa namanya, kayaknya di sini kejadian curangnya itu yang pertama pas di lampu di tol itu, di pintu gerbang keluar tol itu dia nggak bawa kartu. Nah caranya, tipsnya adalah kita nggak minjem kartu orang yang di belakang kita pinjam, misalnya tarif kita tuh 10.000, kita bilang aja kita nggak punya etol atau ketinggalan segala macam, kita bayar dia 10.000, kita pinjam etolnya untuk sekedar scan aja, jadi kan sama aja. Cuman ya malu lah, masa etol nggak kebeli beli kan gitu. Jadi ya walaupun mobil rental kan ngerental mahal, seenggaknya beli etol lah gitu, itu laku loh panjang. Nah yang kedua efeknya, ini nggak boleh ditiru karena ini curang, dan beberapa teman aku tuh yang curang, nggak tahu ya kalau curang kayak gitu harus sih nggak boleh ya. Dia curangnya itu jadi misalnya itu pintu gerbang kebuka kan, ada yang nempel di depannya, dia tuh nempel sama mobil, ngerti nggak sih? Jadi dia nempel sama misalnya nih di pintu tol udah kebuka ya, udah di-scan sama orang depannya, udah kebuka, dia muncung mobilnya tuh nempel gitu. Jadi sensor dari pintu tol itu nganggap itu mobil itu masih satu nyawa, padahal sebenarnya itu udah dua mobil, cuman karena merapat jadi nganggapnya itu mobil itu masih satu nyawa. Itu di PPT dia bener-bener, dan itu dia berhasil bahkan 2 kali dalam hal ini. Ya menurut aku sih ya nggak malu sih. Beli mobil tapi kita curang gara-gara berapa ya, memang oke lah ya, kita bilang lah yang paling mahalnya 50.000, cuman kenapa sih pakai cara curang, terus mobil kita difoto sama orang tol gara-gara cuan. Ya malu lah, harga diri nggak ada gitu loh, ya bayar aja kenapa gitu. Seenggaknya ya takutnya gini sih, gara-gara kita curang gitu takut nanti kena sialannya. Ya salah 50.000 dia nembak etol curang ya kan, ya udah nanti dia bisa aja kena gitu. Salah mobil itu karet 50.000, maksudnya yang berkah-berkah aja lah ini.